Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng peteng anggai semeton tian sarang sami. Rahajeng peteng sampun peteng sirep make besok bangun semangat. Rahajeng ngalegai ora apa-apa, ngalegai asal bahagia ning dhewean bae. Ya baik sahabat sedulurku, YouTubers yang dirahmati Allah, sehat selalu ya. Semoga dalam sehat, keadaan sehat walafiat. Sedulur sahabat yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Nama hijrah saya Gus Abdul. Yang dalam arti Gus itu kecil, yang Abdul itu hamba yang kecil. Mohon maaf sedulur sahabat YouTubers yang Abdul sayangi, yang Abdul cintai, yang Abdul sayangi. Di malam ini hanya sekedar mohon mengingatkan, jangan lupa sahabat dimanapun berada, YouTubers, sobreker apalah, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa, sebagai umat muslim, jalankanlah sunnah Rasulullah SAW, seperti melaksanakan sholat sunnah hajat, melaksanakan sholat sunnah tahajud, melaksanakan sholat sunat istikharah, sebagaimana kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan satu, bukan hanya mengingatkan tapi mengajarkan, memberikan, mengarahkan ke jalan yang lebih baik ya. Kalau masa dahulu kita buruk, masa dahulu kita sulit, tapi janganlah di masa akan datang kita belajar lebih buruk lagi, atau belajar lebih sulit lagi, atau belajar lebih baik lagi. Jangan mengikuti nafsu yang menggelegar, mengikuti nafsu yang membuat saudara-saudara kita fatal. Mohon maaf saudaraku bila Abdul mengganggu. Alhamdulillah Abdul selesai menjalankan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat. Semoga sahabat sedulurku YouTubers, sobreker dimanapun Anda berada, laksanakanlah sebagai umat muslim, yang muslim laksanakanlah sholat sunnahnya. Dan bagi yang non muslim, terus berdoa dan berikhtiar harus, berdoa juga perlu. Berdoa dibarengi dengan berikhtiar itu lebih bagus, lebih pas ya sahabat. Di sini Abdul ingin mengajarkan atau ingin memberitahukan kepada sahabat sedulurku YouTubers, muslimin, muslimat, wal muslimat, kita sholawat dulu ya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada para datuk kita, para datuk-datuk kita yang ke-9, yaitu para datuk kita 9 para wali Allah. Kita bersolawat kepada beliau dan kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi besar Muhammad SAW.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan pada datuk kita 9 para waliullah kita bersalawat kembali juga, mengingat jasa-jasa beliau yang telah menyiarkan dan menyebarkan atau berdakwah di tanah Jawa, di tanah Pasundan ini, menyiarkan agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawakan oleh para nabi dan para rasul kita. Kita bersolat kepada datuk-datuk kita, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga, Sunan Raden Rahmat. Allahul kafi Rabbunal kafi qad sadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qad sadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qad sadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Mohon maaf kepada para datuk-datukku, para sahabat sedulurku yang dirahmati Allah yang mulia, yang dimuliakan oleh malaikatnya dan dimuliakan oleh para nabinya, dimuliakan oleh para rasulnya, yang dicintai oleh para rasul dan dicintai para nabinya. Alhamdulillah kita bersolawat pada yang kedua. Ada sedikit sedih malam ini nih, udah sepi kali ya, sedikit kita bersolawat. Dan di sini Om Doli memberitahukan cara-cara sholat tahajud, cara usalinya, sholat sunat tahajud, yaitu sholat ya semua yang mudah-mudahan bermanfaat ya, sedikit ilmu dari betul ya. Sholat sunat tahajud dikerjakan pada waktu malam hari, pada jam 1 atau 2 tengah malam atau sepertiga malam. Lebih bagus sepertiga malam ya, seperti saat ini ya. Sholat sunat tahajud lakukan 2 rakaat sekurang-kurangnya dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas setiap 2 rakaat. Bacaan niatnya sebagai berikut ya, bacaan niat sholat tahajud seperti ini: usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Abdul ulang sampai 3 kali ya. Semoga sahabat seluruh yang belum hafal sholat usollinya atau yang belum hafal niatnya, Abdul bacakan kembali: usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, yang artinya seperti ini. Kita ketika takbir membaca usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, di dalam hati kita membaca, saya sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun di dalam hati kita boleh sebutkan, saya sholat sunat tahajud 2 rakaat menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah Ta'ala. Karena sholat umat muslim itu menghadap kiblat. Kiblat yaitu menghadap arah Ka'bah Baitullah,
Bisa jadi kita sebutkan usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, di dalam ketika takbir kita di dalam hati membaca saya berniat melaksanakan salat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Nah, pada rakaat pertama yaitu membaca surat Fatihah dan surat lainnya seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, surat An-Nas, ataupun bisa membaca surah ayat kursi gitu. Ayat kursi ya. Jika ayat-ayat tersebut belum hafal, membacanya boleh baca surat ayat lainnya yang dihafal. Yang belum dihafal seperti Al-Ikhlas gitu ya. Seperti Al-Falaq, An-Nas, Al-Ashr ya. Nah, sekarang itu usolli dari sholat sunat tahajud. Sekarang niat dari sholat sunat istikharah. Nah, sholat sunat istikharah itu dilakukan sama seperti sholat sunat tahajud 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat paling sedikit, 4 rakaat paling banyak itu 8 rakaat, bisa 4 rakaat atau 8 rakaat untuk memohon kepada Allah pada pilihan setiap pekerjaan. Bila sahabat sedulurku mempunyai hajat yang belum terkabul atau tercapai, bisa saja ya, berdoa atau melaksanakan sholat sunnah istikharah, sholat istikharah dan memohon kepada Allah tentang hajat-hajat sedulur. Insya Allah dengan bila melaksanakan sholatnya dengan khusyuk dan istiqomah, insya Allah kabulkan yang dilakukan. Maka dalam hal ini kita memohon penetapan atau petunjuk, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu dan sesuatu pekerjaan yang kita ragu-ragukan. Bila kita mempunyai hajat yang kita ragukan atau mempunyai tujuan yang kita ragukan atau mempunyai hajat yang belum tercapai, kita meminta supaya Allah dengan sholat istikharah kita meminta kepada Allah petunjuknya. Inilah salah satu sholat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuan atau hajat saudara bisa dipenuhi Allah, entah itu petunjuknya lewat mimpi ataupun petunjuknya lewat sahabat atau teman lainnya. Inilah niatnya Abdul bacakan sampai 3 kali. Semoga sahabat, sobreker atau sedulur yang belum hafal bisa dihafal. Abdul bacakan niatnya. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Itu ketika melaksanakan sholat sunat istikharah 2 rakaat, 2 takbiratul ihram, yang artinya kita ketika takbir sholli, sebelum takbir kita membaca sholli sunnatul istikharah rakaataini mustaqbil kiblati ta'alillahi ta'ala Allahu akbar. Dalam hati kita membaca saya niat salat istikharah 2 rakaat menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatul istikharah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunnatul istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatul istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat istikharah 2 rakaat menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah. Di dalam hati kita sebutkan ketika kita takbir Allah, ketika kita Allahu Akbar. Nah, di dalam hati itu kita ucapkan saya berniat sholat istikharah 2 rakaat menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah.
Nah, di situ kita langsung membaca takbiratul ihram. Aduh, ada aja. Masya Allah, ada sedikit gangguan nih sahabat. Ini apa? Sedikit gangguan udah. Ya kan ada yang nyenggol. Sepertinya ada yang nyenggol nih. Sepertinya ada yang nyenggol. Ini pajangan Abdul nih. Pajangan bukan pajangan. Ini bukan pajangan. Ini apa? Foto Datuk Abdul nih kesenggol nih. Nah, itu Datuk Sunan Kalijaga nih. Kesenggol tadi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Nah, itulah tadi niat dari sholat istighraq. Dan ketika takbiratul ihram rakaat pertama seperti biasa membaca suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah, terus membaca surat Al-Kafirun dalam rakaat pertama, dan rakaat kedua seperti biasa surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Itulah jadi niat salat sunat istikharah, bacaan niat salat sunat istikharah. Dan sekarang yang ketiga, salat sunnah Rasulullah yang ketiga, yaitu salat sunat hajat. Salat sunat hajat yang dikerjakan sama 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 12 rakaat, karena mempunyai hajat agar diperkenakan hajatnya oleh Allah. Jika saudara mempunyai hajat yang belum tercapai, bisa melaksanakan sholat sunat hajat di sepertiga malam, di jam 12 malam, atau di jam lebih bagus sepertiga malam ya. Dan pada 2 rakaat salam bacaan niatnya sebagai berikut: usolli sunnatul hajati rakataini lillahi ta'ala. Dibacakan ya, barangkali sahabat sedulurku YouTubers YouTuber ya yang belum hafal niatnya, aku bacakan, semoga bisa dihafal atau bisa diikutin. Nah, semoga bermanfaat. Inilah niat salat sunat hajatnya. Usolli sunnatul hajati rakataini lillahi ta'ala. Itu ketika kita melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Seperti biasa, usolli sunnatul hajati rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram kita di dalam hati membaca, aku berniat salat sunat hajat 2 rakaat menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah, atau menghadap kiblat karena Allah. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat hajat 4 rakaat, bisa membaca usolinya seperti ini: usolli sunnatal hajati arba rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, seperti biasa di dalam hati kita, saya berniat melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah Baitullah karena Allah Ta'ala. Nah, itu ketika kita melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat. Kalau 2 rakaat seperti ini, usolli sunnatul hajati rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli, kalau 4 rakaat seperti ini, usolli sunnatul hajati arba'a rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Agar dipenuhi hajatnya oleh Allah. Dan sholat sunat hajat ini ketika saudara mempunyai hajat, agar saudara hajatnya bisa cepat terkabul ya, amin.
Allah Subhanahu wa taala. Pada bacaan rakaat pertama membaca suratul Fatihah. Nah, kemudian surat Al-Kafirun 10 kali. Nah, ketika kita membaca takbir, kita membaca salat Fatihah dan membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum la ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. 10 kali. Kemudian setelah salam sujud kembali 1 kali. Dalam sujud membaca sebagai berikut. Kemudian yang kedua, takbir yang kedua membaca surat Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Ketika kita sudah melaksanakan takbir yang pertama, surat Fatihah dan surat Al-Kafirun 10 kali, dan takbir yang kedua kita membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali. Nah, ketika tahiyat terakhir kita melaksanakan kembali sujud kembali. Ketika kita sudah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kita memberikan salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan amin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai nih melaksanakan sholat sunat hajat, kita sujud kembali membaca 10 kalimat berikut. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu 10 kali. Setuju. Dan yang kedua tasbih 10 kali pula. Sujudnya jangan berhenti dulu. 10 kali. Yang pertama membaca sholawat pada baginda Nabi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baru selesai sujud. Itulah cara melaksanakan sholat hajat. Setelah itu kita berdoa kepada Allah nih, kepada Allah agar hajat kita terkabul ya. Semoga bermanfaat bagi saudaraku sahabat. Itulah sholat sunnah Rasulullah di malam hari yang Abdul bacakan tentang niatnya untuk saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat. Semoga saudara-saudaraku bisa menghafal yang Abdul bacakan tadi. Yang belum hafal semoga cepat hafal ya, karena itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, dan jangan lupa sebelum bangun tidur atau di pagi hari, bangun tidur pagi kita membaca doa dulu, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itulah cara kita, cara Rasulullah ketika bangun tidur, beliau berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Semoga bermanfaat untuk saudaraku, sahabat sedulurku Islam yang dirahmati Allah, yang dicintai Abdul, yang disayangi Abdul semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Mohon maaf jika Bunda mempunyai banyak kesalahan, mempunyai banyak kelemahan untuk saudara-saudaraku, karena inilah Abdul yang galau terus. Tapi untuk saudaraku Abdul nggak galau. Untuk saudaraku itu bos, salam sejagat semuanya. Untuk pada Datuk Abdul nggak galau, untuk selalu mengingatkan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Karena yang Abdul inginkan saudaraku itu selalu berniat untuk berbuat kebaikan untuk sesamanya.
jangan hiraukan yang namanya corona apa yang dinamakan yang jangan hiraukan orang-orang yang selalu menggunjing atau mencarikan aib orang lain, jangan dihiraukan ya saudaraku ya. Ya, mari kita sholawat juga kepada kita tertinggi Syekhuna Al-Mukarram Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iqadasallahu syirrul alim bisyiril fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bilbaraka wal karamah Syekh Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman, jangan tergelincir lewat pandang kibul Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir, barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Jika sahabat saudaraku ingin menyampaikan kebaikan, itu tidak perlu kita dihormati orang lain, teruslah menuai kebaikan. Jika sahabatku ingin menuai kebaikan, itu jika tidak perlu untuk menunggu dihormati orang lain. Apapun caranya gunakan alat komunikasi kita dengan hal yang bermanfaat atau hal yang menghibur untuk saudaraku. Ataupun ujangan yang bermanfaat, ujangan yang menghibur untuk saudaraku. Inilah sholawat bil qulub, kita bacakan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya baik sahabatku, karena waktunya sudah memasuki sholat fardu subuh. Semoga sholat sunnah Rasulullah SAW, bacaan sholat sunnah Nabiullah kita Muhammad SAW bisa dipelajari oleh sahabatku YouTubers atau umat muslim yang belum hafal. Semoga bermanfaat. Abdul tutup. Bila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang menyakiti, mohon maaf ya, karena Abdul dan sekali tidak ingin sekali menyakiti hati saudaraku. Makanya itu Abdul selalu memohon maaf kepada saudaraku, hanya sekedar memberikan ujangan yang baik dan rohani yang baik. Semoga diterima dan bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Abdul tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi